keputusan Bahlil soal LPG 3 kg dianggap bahlul. Menteri SDM Bahlil Lahadalia lagi disorot gegara kebijakannya soal skema distribusi gas bersubsidi LPG 3 kg yang menyusahkan rakyat senusantara. Kolumnis kondang Dahlan Iskan menilai Bahlil punya bakat terpendam menjadikan diri terkenal. Ucapan-ucapannya enak dikutip oleh media Equotable. Saat ada yang minta agar para menteri naik angkutan umum, Bahlil yang menjabat Menteri SDM nyeplos, "Jangan ajari saya cara naik angkutan umum. Saya ini 2 tahun jadi kernet angkot dan 2 tahun lagi jadi sopir angkot." Demikian tulisan Dahlan menirukan omongan Bahlil, di Swai edisi Rabu, 5 Februari 2025. Saat sudah kuliah di universitas pun Bahlil masih merangkap jadi sopir angkot di Papua. Bahlil pula orang yang membuat sebutan Raja Jawa melekat untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kini Bahlil terkenal lagi soal LPG tabung 3 kg. LPG melon terkenalnya mutlak. Mulai lapisan paling bawah sampai ke para elit di atas, tutur Dahlan. Sebelumnya Kementerian SDM membuat aturan bahwa membeli gas melon harus pakai KTP. 1 KTP hanya bisa beli 1 tabung. Belinya pun harus di agen. Pengecer tidak boleh lagi menjual gas melon. Terjadilah penumpukan pembeli di agen-agen. Antre panjang, lama. Banyak yang sampai berantem. Ada pembeli yang ngotot 1 KTP untuk beli 4 tabung. Pengotot itu bukan pemakai rumahan. Dia punya warung makanan. 1 tabung tidak cukup. Baru sekarang ini saya lihat ada orang bertengkar sambil angkat tabung gas, ujar sumber di Swai yang ikut antri jauh dari rumahnya di Bilangan Jakarta Selatan pinggiran. Sebenarnya saya ini rugi. Antre 4 jam kalau untuk jualan sudah dapat uang berapa. Belum lagi kesininya juga harus buang bensin, Dahlan mengutip keluhan wanita itu. Caci maki pun disemprotkan kepada Bahlil. Juga ke pemerintah. Meme yang sangat menyakitkan bertebaran di medsos. Namun, Bahlil menerima itu sebagai tanggung jawab. Dia seperti sempat bersumbu pendek saat Dasko bikin pernyataan dari kursinya sebagai Wakil Ketua DPR, soal LPG 3 kg ini bukan kebijakan Presiden Prabowo, ujar Dasko. Bahlil sendiri merasa langkahnya itu sebagai pelaksanaan dari kebijakan Presiden. Tetapi, ya, sudahlah. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Ini tanggung jawab saya, Dahlan menirukan respons Bahlil. Setelah kebijakan pemerintah soal LPG 3 kg makin meluas, Presiden Prabowo turun tangan. Pembelian LPG 3 kg dikembalikan ke cara semula. Tidak usah pakai KTP. Pengecer juga diizinkan kembali jual si melon. Menurut Dahlan, secara tidak langsung heboh LPG 3 kg ini ada juga dampak baiknya. Orang kembali sadar bahwa sebenarnya hanya warga miskin yang berhak dapat subsidi dari negara. LPG melon hanya untuk orang miskin. Bukan untuk Anda. Juga bukan untuk orang yang sudah punya usaha. Masalahnya, cara. Keputusan Bahlil ini dianggap bahlul, terlalu mendadak. Tidak pakai transisi. Tidak bertahap, tulis Dahlan. Menurutnya, cara beli harus pakai KTP hanya akan menambah keruwetan. Makin menyulitkan. Bukankah tidak ada jenis KTP khusus orang mampu dan KTP khusus untuk orang miskin? Pemakaian KTP untuk beli si melon pastilah cara asal-asalan. Sama juga dengan ide tabung gas diberi warna. Merah untuk orang miskin, hijau untuk yang tidak miskin. Cara ini terbukti gagal total saat pupuk bersubsidi diberi warna pink, ucap Dahlan. Waakin, kini penyaluran pupuk bersubsidi kini terlihat lebih tertib. Pakai kartu pupuk. Pemilik sawah lebih 2 hektar tidak akan diberi kartu. Mereka harus beli pupuk non-subsidi. Pun penjualan bensin bersubsidi makin terarah.
mekanisme di stasiun pompa bensinnya sudah kian mapan. Pupuk bersubsidi beres. Bensin subsidi juga beres. Kini meningkat ke LPG bersubsidi dengan cara yang sama sekali tidak belajar dari keberhasilan pupuk dan bensin. Heboh LPG ini, sayangnya, tidak menyadarkan kita pada ide lama, kompor listrik, kata Dahlan. Dia menyebutkan bahwa semua negara maju sistem dapurnya pakai kompor listrik. Kenapa kita belum mau mengarah ke sana? Aneh. Tiap rumah perlu LPG. Tidak ada jaringan pipa LPG ke rumah-rumah. LPG masih disalurkan pakai cara paling kuno, dikirim lewat angkutan mobil dan motor, tutur Dahlan. Memang ada program membangun jaringan pipa gas di beberapa kota, tetapi tidak ada artinya dibanding luasnya perumahan di negeri ini. Di lain pihak, listrik sudah ada di rumah masing-masing. Bagi yang dayanya kecil tinggal memperbesarnya, sedangkan LPG harus impor. Haus devisa. Kemudian, listrik bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Batu bara melimpah. Murah. Aneh. LPG dinomorsatukan. Begitu nikmat pengimpornya, celetuk Dahlan. Maka mobil listrik kelihatannya akan lebih cepat memasyarakat dibanding kompor listrik. Aneh. Bin ajaib. Membuat kompor listrik dibuat seperti lebih sulit dari mobil listrik. Bahlil jangan-jangan akan kembali jadi berita besar, mengalihkan subsidi LPG ke kompor listrik, kata Dahlan dalam esainya.